Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan membacakan sebuah kisah tentang kejadian horor kelanjutan dari kemarin yang berjudul Online Shop Gaib Part 2. Dan bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Dan mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Nggak usah repot-repot, Mbak. Kami di sini cuma sebentar kok. Jawab Mara. Nggak apa-apa. Kalian udah datang jauh-jauh ke sini, kata Aisyah dengan suara datar. Ia berjalan masuk dan tak lama kemudian ia keluar sambil membawa 3 cangkir teh hangat, sepiring kue, dan sebuah tas kertas yang di dalamnya terdapat kebaya pesanan Mara. Silahkan, ini kue buatan sendiri. Wah, makasih ya Mbak, kata Mara sambil mengambil sepotong kue. Rumahnya kok sepi Mbak? Sepertinya ini jauh dari perkampungan ya? Iya, sepi karena aku tinggal di sini sendirian. Desa terdekat ada di sebelah utara. Jujur aja, aku sering merasa kesepian karena nggak pernah ada yang datang berkunjung ke sini. Kalian kuliah kan? Aku juga pengen seperti kalian. Pergi kuliah, punya teman, kata Aisyah dengan pandangan sedih. Kenapa nggak kuliah Mbak? Tanya Mara. Aku gak bisa, jawab Aisyah lirih. Ayo dimakan kuenya, kata Aisyah. Mara mengambil sepotong kue. Begitupun dengan Ayu. Ketika Ayu mulai menggigitnya, roti itu terasa getir dan berbau sedikit anyir. Ingin rasanya Ayu memuntah. Tapi karena tak sopan, ia terpaksa menelannya. Ia berusaha memberikan kode pada Mara dengan pandangan matanya. Tapi Mara sama sekali tak menyadarinya. Ia asik menikmati sajian Aisyah. Ayu melirik ke dalam rumah melalui jendela yang terletak di sampingnya. Ia takjub melihat perabotan kuno di dalam rumah yang harganya pasti mahal. Di dalam ruangan tamu juga tergantung lampu hias antik. Lalu Ayu memandang sekitarnya. Menurutnya sangat aneh ada rumah megah di tengah sawah dan jauh dari perkampungan seperti ini. Apa nggak jadi incaran maling ya? Melihat bangunan yang semegah ini, serta perabotan kuno yang mahal. Pasti orang tua Aisyah bukan orang biasa nih, pikir Ayu. Jalan juga sepi, sedari tadi Ayu hanya melihat 3 motor yang melintas. Entah mengapa tiap motor yang melintas selalu melaju dengan kencang. Tiba-tiba Ayu mencium bau busuk bangkai yang membuatnya merinding. Ia merasa ada yang tak beres dengan situasi ini. Ia menyenggol tangan Mara, memberinya kode agar cepat pulang. Mara pun berpamitan pada Aisyah. Aku ingin jadi teman kalian. Jangan heran kalau nanti tiba-tiba aku datang berkunjung ke tempat kalian. Aku tahu di mana kalian tinggal, kata Aisyah dengan dingin. Mara dan Ayu saling berpandangan ketika mendengar perkataan Aisyah yang terdengar aneh di telinga mereka. Tanpa mengatakan apa-apa, Ayu dan Mara segera naik motor dan pergi dari tempat itu. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka berdua hanya terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di kos, Mara segera membuka bungkusan kebaya yang dibelinya tadi. Ayu hanya duduk, sementara pikirannya masih dipenuhi dengan keanehan-keanehan yang tadi dialaminya. Mulai dari bau parfum Aisyah yang menurutnya seperti bau bunga segar, lalu kue yang berasa getir dan berbau anyir, lalu bau busuk yang tiba-tiba muncul. Belum lagi posisi rumah Aisyah yang cukup mencurigakan. Ayu terhenyak saat mendengar jeritan Mara. Betapa terkejutnya ia saat melihat Mara memegang 2 buah kebaya berhiaskan bordiran yang sudah usang. Terlihat jelas bahwa kebaya itu sudah berusia puluhan tahun. Apa-apaan ini? Tanya Mara. Aku sudah ditipu. Ini kan baju bekas.
Tiba-tiba HP Ayu berbunyi. Ia mengambil HP-nya dari tas. Dan begitu membaca pesan WA, ia melemparkan HP-nya ke tempat tidur Mara. Wajahnya tampak ketakutan. Tangannya gemetar. "Kenapa Yu? Siapa yang WA kamu?" tanya Mara sambil mengambil HP Ayu dan membacanya. "Hai Ayu dan Mara, senang sama bajunya? Itu baju milikku dan ibuku. Kami dulu sering memakainya bersama-sama. Tapi sekarang kami sudah gak bisa lagi pakai baju kembaran. Ibuku sudah berada di surga. Sementara aku masih terjebak di sini. Mereka bilang kematianku tak wajar. Karena itu aku tak bisa menyusul ibuku ke surga. Sekarang kamu yang bisa pakai baju ini sama ibumu. Aku kesepian, tanpa teman, tanpa saudara. Terima kasih kalian mau jadi temanku. Jangan terkejut kalau tiba-tiba aku datang mengunjungi kalian. Karena aku tahu di mana kalian tinggal." "Gak lucu penipu," kata Mara dengan marah. "Besok bakal aku datengin lagi rumahnya, mau buat perhitungan sama dia." "Jangan Ra, aku mohon," tanya Ayu masih dengan ketakutan. "Aku yakin dia bukan manusia. Semuanya aneh. Rumahnya, kue yang disajikannya, bau parfumnya, wajah pucatnya, semuanya. Dia bukan manusia, Ra." "Ah, jangan percaya sama Tahayul. Sudah ku bilang setan itu gak ada. Pokoknya besok aku mau ke sana sendirian. Kalau dia gak mau balikin uangku, awas aja," kata Mara. "Jangan cari masalah sama hal-hal yang gak jelas. Ra, udah aku pulang dulu. Pikiranku gak karuan. Kejadian ini sulit untuk dicerna," kata Ayu dengan wajah pucat pasi. Jarak antara kos Mara dengan kosnya sebenarnya tak terlalu jauh. Tapi Ayu sulit berkonsentrasi mengendarai motornya. Ia sengaja memilih jalan yang ramai agar tak merasa sendirian. Ayu ingin segera tiba di kamarnya. Ia ingin tidur dan melupakan semua. Tak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Otaknya masih berusaha mencerna peristiwa itu. Tangannya masih gemetar. Semua keanehan yang dilihat dan dirasakannya menari-nari di pikirannya. Kebaya usang itu pesan WA mengerikan yang dikirimkan oleh Aisyah. Ia memelankan laju motornya. Saat lampu merah di perempatan menyala, tiba-tiba saja motornya terasa berat, seolah ada yang membonceng dari belakang. Lalu ada dua tangan yang memegang pinggangnya. Perasaan buruk kembali merasukinya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap orang-orang yang berada di sebelahnya menyadari apa yang terjadi. Tapi pandangan mereka terarah ke depan, seolah tak satu pun dari mereka yang mengetahui apa yang tengah terjadi padanya. Ayu memberanikan diri untuk melihat ke kaca spion. Betapa terkejutnya ia saat melihat sosok seorang gadis yang dikenalnya. Gadis yang 1 jam lalu ditemuinya. Sesosok gadis yang memikirkannya saja membuat bulu kuduknya berdiri. Rambut panjang itu, tatapan dingin itu, dan seringai itu. "Sudah kubilang, aku ingin jadi teman kalian."